Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita simak bersama-sama kajian ceramah dari Abah Guru Sekumpul, Martapura, Kalimantan Selatan. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak. Semoga dibukakan pintu ilmu dan kefahaman. Amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa anshadu innal ladzi tahhara al-maula sariratahu min ad-dhununi la fi jannati ridwani fadunna fil khalqi khairan ya akhi falaqad jaa al-wa'idu liqattatin wa dhannani. Bahwasanya seseorang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan hatinya dari sangka-sangka yang buruk, sesungguhnya orang itu di dalam surga yang penuh dengan keridhaannya Allah. Maksudnya meninggal dunia sudah seakan-akan dia masuk di dalam surga yang penuh dengan ridhonya Allah. Oleh sebab itu fadunna fil khalqi khairan ya akhi, maka bersungguh-sungguhlah engkau menyangka akan sangka yang baik akan semua makhluk Allah, wahai saudaraku. Falaqad ja'al wa'idu liqattatin wa dhannani, maka sesungguhnya telah datang janji-janji siksa dari Allah kepada orang-orang yang mengupat orang lain disebabkan karena buruk sangkanya. Jadi setiap orang yang mengupat orang lain pasti dalam hatinya ada sangka-sangka buruk. Nah, kalau yang di atas tadi orang yang baik sangkanya menunjukkan hatinya dibersihkan Allah dan dia merasakan sebelum masuk surga seakan-akan sudah masuk surga. Buktinya hatinya gembira terus-terusan. Nah, kalau orang yang buruk sangka kepada makhluk, dia mendapat siksa Allah. Tandanya buruk sangka yaitu lidahnya suka mengupat-ngupat orang, terutama orang yang disangkanya buruk. Itulah yang dikupatnya. Jadi selama kita masih mengupat orang, berarti hati kita masih buruk sangka. Berarti kita belum disucikan Allah hati. Berarti kita masih belum dapat keridhaan Allah. Ghairuhu, ada lagi yang lain berkata, idama syi'ta an tahya sa'idan minal khairati mamlu'al yadaini fadunna bima'syaril islami khairan wa ish a'ma wa aslih dhata baini. Apabila engkau, hai saudaraku, mempunyai maksud bahwa senantiasa hidup merasa beruntung. Kalau orang merasa beruntung, hatinya gembira. Tapi kalau merasa hidup ini rugi, hatinya sedih. Kalau ingin bahwa hidup ini bahagia, mamlu al-yadaini minal khairat, penuh kedua tanganmu dengan segala macam keberkatan. Pertama, hidup beruntung. Dua, penuh dengan segala berkat. Apabila ingin yang demikian, maka sangkalah dengan semua orang Islam akan sangka yang baik.
Wa'ish a'ma, dan hiduplah engkau di dunia ini tidak lagi melihat akan keaiban orang lain. Jadi seakan-akan hidup ini buta. Maksudnya buta itu tidak melihat keaiban orang lain. Wa aslih dzata baini. Kalau ada terjadi di antara kawan-kawanmu perselisihan paham, maka kalau engkau ingin yang di atas tadi, hendaklah engkau akur antara dua saudara engkau yang berselisih paham tadi, sehingga tidak ada lagi perselisihan paham itu. Jadi aman. Ghairuhu, ada lagi yang lain berkata, semua ini yang berkata ini adalah waliullah. Idza ma syi'ta an tahya sa'idan habiban lil ghaniyyi walil faqiri fadunna bi ma'syaril islami khairan wa ra'il waqta wa qun' bil yasiri. Apabila engkau menghendaki bahwa hidup engkau selama-lamanya beruntung, dicintai oleh orang-orang kaya dan dicintai oleh orang-orang fakir, maka jalannya hanya pertama, hendaklah engkau menyangka sangka baik kepada semua umat Islam. Yang kedua, hendaklah engkau mengisi waktu-waktu engkau dengan ibadah. Yang ketiga, hendaklah engkau merasa cukup dengan dunia yang sedikit. Wa aqwalus salafi wal khalafi fi barhi husni dhanni wal hatti alaihi kathiratun. Bermula perkataan-perkataan ulama yang sebelum 400 tahun hijrah, demikian ulama yang sesudah 400 tahun hijrah, pada masalah memuji sifat baik sangka kepada seluruh orang Islam dan memaksa kepada umat Islam supaya baik-baik sangka sesama mereka. Maka perkataan ulama itu sangat banyak sekali. Tapi yang kita pentingkan bukan kata-kata yang banyak. Yang kita pentingkan itu memakainya, mengamalkannya. Kita sangat rugi kalau masih ada buruk sangka, masih melihat aib orang. Karena itu tanda Tuhan belum membersihkan hati kita. Dan tanda Tuhan belum ridho kepada kita. Berat itu anunya. Buruk sangka ini berat. Buktinya Tuhan belum membersihkan hati. Dan buktinya belum lagi diridhoi Allah. Kalau orang sudah dibersihkan Allah hatinya dan diridhoinya, tidak ada lagi di hatinya buruk sangka. Wa fima dzakarna kifayatun liman hadahu Allah Ta'ala. Di dalam kitab yang kecil ini cukup, tapi khusus bagi orang yang sudah diberi Allah hidayah. Wa qad ajma'u annahu la yasilu ahadun ila maqami husni adh-dhann illa in tahhara Allah Ta'ala batinahu min sairir radha'il. Ulama-ulama ijma' atau sepakat memutuskan bahwa tidak bisa mendapat seseorang makom baik sangka kepada semua orang Islam terkecuali sesudah Allah Ta'ala yang kuasa membersihkan hatinya dari semua sifat-sifat yang keji dan kotor. Jadi terserah Allah aja lagi. Kalau Allah membersihkan hati dari semua kekotoran-kekotoran sifat yang keji itu tadi, nah baru bisa mencapai makom
baik sangka kepada semua kaum muslimin. Yang paling berat begini, kalau orang Islam mengerja ibadah mudah kita baik sangkanya. Tapi kalau orang Islam ibadahnya koler sedikit, di sini cepat buruk sangkanya kita kepada orang itu. Aduh, orang ini kaya. Aduh, orang ini sehat. Aduh, orang ini sudah punya buyut. Tapi kenapa buang-buang waktu? Ujar hati kita. Kadang-kadang sampai ke lidah. Gara-gara kita buruk sangka. Melihat ibadahnya sedikit. Jadi kalau melihat ibadah orang itu sedikit, nah, buruk sangka. Karena sedikitnya itu yang dilihat. Kalau kita tidak melihat sedikitnya itu lagi, yang kita lihat ibadahnya itu aja. Jangan ada sedikitnya, jangan ada banyaknya, jangan. Sedikit ibadahnya yang dilihat. Pasti kita baik sangka kepada orang itu. Demikian kepada orang kaya. Aduh, orang itu banyaknya hartanya, tapi namun pelit sekali. Nah, karena kita melihat pelitnya, kita tidak melihat dia tiap tahun zakat dilaksanakan. Yang dilihat itu setahun sekali zakatnya itu yang dilihat. Tapi berat ini. Yang kebanyakannya kita melihat zakatnya itu tidak dilihat lagi. Yang dilihat sehari-seharinya itu. Tidak pernah memberi makan orang. Tidak pernah mengumpulkan anak yatim dan sebagainya. Nah, memang kalau Allah belum membersihkan hati kita, begitulah kejadiannya. Terutama di rumah tangga kita, laki istri, mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan hati masing-masing. Kalau suaminya baik sangka kepada istrinya, maka suaminya untung dan tanda diridhoi Allah. Kalau istrinya baik sangka kepada suaminya, istrinya tanda dibersihkan Allah hati dan tanda diridhoi oleh Allah. Yang penting rumah tangga. Bukan yang di sebelah rumah, bukan. Yang penting rumah tangga kita. Karena rumah tangga kita adalah kerajaan kita. Jadi kerajaan kita adalah rumah tangga kita. Ini bagi orang yang punya rumah tangga. Yang belum punya rumah tangga, kerajaannya adalah dirinya ini. Hatinya sebagai raja atau pemimpin, anggota yang lain seperti rakyatnya. Kalau sudah hatinya bagus, rakyatnya semuanya ikut bagus. Ya, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah membersihkan hati seisi rumah kita, supaya serumahan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh dengan keberkatan. Nah, adapun jalan untuk atau adapun ciri orang yang bakal dibersihkan Allah Ta'ala hatinya. Pertama, dia mendapatkan seorang guru yang memimpin akan hatinya. Itu pertama. Jalannya untuk mencapai hati yang bersih tadi, punya guru yang memimpin supaya hati menjadi baik. Jelasnya, kalau punya guru yang baik sangka, insya Allah kita akan menular baik sangkanya itu kepada kita. Tapi kalau punya guru yang buruk sangka, nah itu menular juga kepada si muridnya sifat buruk sangka itu. Itu namanya nazrah, pandangan dari seorang guru. Nomor 2, wa imma bil ilaji war riyadhah. Yang kedua, tidak punya guru tapi dia mengamalkan akan ilmu-ilmu yang sudah didapatnya. Kalau bisa baca Quran, amalkanlah Quran. Artinya bacalah Quran. Quran itu bukan dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbil nas, bukan. Bismillah. Quran diulang-ulangi, bismillah, 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 bismillah. Tapi harus dengan riyadhah.
Arti riyadhah di sini mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi ngomong, mengurangi bergaul. Tidak boleh yang 4 ini satu pun yang ketinggalan. Ini wajib. Mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi omong, mengurangi bergaul. Kemudian mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah ada dengan rutin. Walaupun belum ketemu guru yang bisa memindah akan sifat hati yang baik sidin itu ke kita. Jadi ada 2 jalan. Adapun tandanya orang yang sudah selesai daripada perkara ini sehingga mendapat hasil, yaitu baik sangka, yaitu bihaitsu yasiru la yafturul fahsya'u ala balih, yaitu sekira-kira kada pernah sedetik lagi pun melihat aib orang lain. Tidak pernah ada kotor, tidak ada pernah geretek di hati melihat aibnya orang, apalagi mengeluarkan ke perkataan, ke lidah. Itu tandanya yang sudah berhasil. Baik berhasil dengan sebab pimpinan guru, atau berhasil dengan sebab dia berusaha beribadah dengan melaksanakan 4 syarat tadi. Mengurangi makan, minum, omong, gaul. Jadi itu ada ukurannya. Udah sampai belum? Wa ma dama fi batinihi syai'un minar radha'il fal ghalibu su'u dhannihi bin nas. Selama masih ada di hati seseorang sedikit saja daripada sifat yang tidak baik, maka jelas sangka-sangkanya dengan orang lain pasti jahat. Jadi selama ada sifat yang jahat sedikit saja di hati suami, pasti dia buruk sangka kepada istrinya. Demikian istri terhadap suaminya. Demikian adik terhadap kakaknya, kakak terhadap adiknya. Jadi rumah tangga menjadi neraka jahanam, bukan menjadi surga ridwan lagi, bukan. Karena ada satu aja yang belum bersih hati. Tandanya sangka-sangka tidak baik. Nah, kenapa jadi orang buruk sangka kepada saudaranya sendiri? Qiyasan ala ma indahu, karena dia menganggap bahwasanya diri orang yang jahat itu sama dengan aku. Kalau sulit dipaham begini, setiap orang yang buruk sangka kepada saudaranya seagama menunjukkan bahwa di dalam dirinya sifat yang buruk itu, bukan di diri temannya itu. Wa fi hadzal ma'na qala ba'dhum, berkata sebahagian daripada ulama wali, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi wa 'ada muhibbihi biqawli 'idatihim wa asbaha fi lailin minasyakki mudlimi. Paulun mapailun di mapaulun bahar apa nih? Tawil kalulah. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu. Buktinya orang yang perbuatannya jahat. Jadi kalau orang perbuatannya jahat lalu berkata saya baik sangka, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau sudah pekerjaannya jahat, menunjukkan hati dengan si A itu selalu ranggang. Nah itu tandanya. Nah supaya diri kita ini terjaga, selamat, janganlah buruk sangka ke orang lain. Annal murada bidzalika,
Maksud dari hadis itu an yu'amilal 'abdu an-nasa wa huwa muhtarisun minhum ka mu'amalati man yusi'u dhanna bihim lal hathu 'ala su'i dhanni. Maksudnya hadis ini menurut ini bahwasanya kita bergaul dengan hamba sambil berhati-hati jangan berbuat jahat kepada orang supaya orang jangan membalas. Berhati-hati. Lal hathu ala su'idzani, tidak sekali-kali menyuruh akan kita supaya memburuk sangka dengan orang lain. Jadi hati-hatilah terhadap Quran dan hadis. Jangan dipikirkan sendiri, jangan dipaham sendiri. Harus mempunyai alat-alat untuk memaham yang betul. Jangankan Quran dan hadis tidak bisa dipaham dengan akal, harus dipaham dengan ilmu-ilmu alat. Di antaranya lughat, nahwu, sorof, balaghah, mantik, usul fikih, usul hadis, usul tafsir. Ya, itu semuanya harus ada alat-alat itu. Orang memasak nasi kalau tanpa alat tidak bisa masak. Itu bandingannya. Apalagi memaham Quran dan hadis. Oleh sebab itu kita sering berbicara bahwa tafsir itu sangat jauh bedanya daripada terjemah. Jadi jangan sampai terjemah dikira tafsir. Wa kana Syekh Abu Ya'qub Asy-Syahradzuri yaqulu hadithu ihtarisu minan nas bisu'il dhanni ma'nahu ay bi anfusikum la bin nas. Itu yang bercatat di bawahnya tadi. Hendaklah kamu hidup di dunia ini supaya selamat. Buruklah sangkamu kepada dirimu, bukan buruk sangka ke orang lain. Ini rumah tangga kalau sudah begini, saya yang salah, sampean yang betul. Yang satunya lagi, saya yang salah, sampean yang betul. Rumah tangga ini Masya Allah, Masya Allah, aman, nyaman. Yang diharapkan kan begitu, rumahmu surgamu. Jadi hati-hatilah kita ini supaya berusaha mencari seorang guru supaya dapat berkahnya baik sangka, atau kita beramal ibadah di samping amal tadi mengamalkan rukunnya yang 4. Kurang makan, kurang tidur, kurang ngomong, kurang gaul. Dan hakikatnya memohon kepada Allah supaya aku diberi husnudzan, baik sangka, yang menunjukkan bakal husnul khatimah itu. Wa kadzalik haditsu al-hazmu su'udzan. Seperti itu jugalah maksud hadis Nabi tadi, bermula sesuatu yang dapat dipercayai yaitu buruk sangka. Maksudnya buruk sangka kepada diri sendiri, bukan ke orang lain. Ai bin nafsi la bin nas. Intah. Fa in qila fama hukmu syekhi idza tuli'a ala syai'in min naqaisil muridin hal dzalika qiyasun 'ala ma 'indahu aw kaifal hal. Ada pertanyaan, bagaimana seorang guru yang mursyid dan murabbi yang menjadi khalifah Nabi apabila ia melihat kesalahan atau kekurangan murid-muridnya yang dipimpinnya. Apakah guru itu melihat kurangan muridnya itu termasuk yang di atas tadi, menunjukkan diri guru itu yang kotor? Bagaimana keadaan ini? Lalu jawabannya, fal jawab lisyaikhi tariqatun ukhra yattali'u biha ala naqaisil murid. Setiap orang yang sudah dijadikan syekh, murabbi, mursyid, khalifah Rasulullah, dia diberi Allah Ta'ala satu jalan yang dengan melihat aibnya murid, dia lepas daripada buruk sangka. Ini istimewanya.
Padahal setiap orang melihat aibnya murid, seakan-akan kan aib dirinya yang dilihat. Tapi kalau guru yang betul-betul bukan termasuk itu, dia dikeluarkan daripada itu. Karena apa? Karena guru melihat akan aibnya murid ini ilham minallahi ta'ala. Dia diperintah oleh Allah Ta'ala supaya bagaimana cara memberi nasihat kepada muridnya tadi. Dan apabila dibukakan aibnya murid, berarti Tuhan seakan-akan berkata, hai guru, itu muridmu ada kekurangan dan kamu saya perintah untuk memperbaikinya. Dan saya akan membantu untuk yang demikian itu. Seakan-akan begitu. Jadi namanya ilham, bukan namanya suudzon. La min babi su'idzanni wal kashfi syaitani. Tidak termasuk di dalam pembicaraan buruk sangka dan tidak termasuk di dalam kasyaf hantu. Fafham, hendaklah engkau fahami kata-kata itu. Idzil masyayikhu laisa fi batinihim syai'un minar radha'il. Karena setiap orang yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi guru, maka Allah sudah membersihkan hati mereka dari sedikit pun sifat yang kotor. Begitulah keadaan orang itu sudah. Jadi kalau sudah begitu, hatta yaqisu alaihi halakarihim. Jadi beliau tidak bisa disamakan dengan orang yang lain. Kalau beliau melihat keburukan orang, yaitu muridnya tadi, itu menunjukkan ilham dari Allah. Bukan menunjukkan kasyaf hantu dan bukan menunjukkan buruk sangka. Walamma 'alima Allah Ta'ala ihtiyaj al-murid ila ittila'i al-masyayikh 'ala ma fi batnihi min ar-radha'il liyadullu 'ala ma yahmiluhu min ar-radilati a'tahumul ilham as-sahiha fahum a'rafu min al-murid bi ahwalihi. Manakala Allah sudah mengetahui akan perlunya seorang murid supaya guru mengetahui kekurangan murid itu. Jadi tiap-tiap murid yang disebut murid, yaitu orang yang menghajatkan kepada gurunya supaya gurunya itu membuka kekurangan-kekurangan si murid itu. Jadi apabila guru nantinya berbicara masalah kekurangan dia tidak tersinggung, bahkan dia terima kasih. Itu yang dinamakan murid. Tapi kalau guru menyatakan aibnya orang secara umum, dia selalu terpukul atau tersinggung. Itu menunjukkan bahwa orang itu belum makom murid lagi. Maka guru lebih tahu daripada murid dengan hati-hatinya si murid itu. Kalau murid itu tahu di hatinya, guru diberi Allah ilham lebih lagi tahu banyak isi hati murid itu. Fa'ulima, maka kesimpulan annahu la yajuzu hamlu ahadin minal muslimin 'ala al-mahamil sayyi'ah ma dama al-amru qabilan lit-ta'wil. Haram, dosa besar kita buruk sangka kepada orang Islam selama masih kawah kita menjalankan baik sangka. Contohnya, kalau usah banyak, sedikit saja. Orang Islam mengerjakan satu kesalahan atau beberapa kesalahan. Kita menyangka begini aja, itu orang bakal taubat nantinya, itu aja. Atau begini, kalau melihat orang yang maksiat, itulah orang yang bakal diampuni Allah, tanpa Allah menghabari aku bahwa beliau mengampuni orang itu. Selesai, tidak ada beban apa-apa. Idza 'alimta bidzalika ya akhi fa iyyaka an tahmila ahwalan nas ala ahwalika sayyi'ah ma dumta lam tatanaddaf min ar-radha'il.
Apabila engkau tahu yang demikian itu, hai saudaraku, maka takutilah dirimu. Jangan buruk sangka kepada orang lain, karena menganggap orang lain itu jahat. Itu menunjukkan bahwa engkau belum bersih lagi daripada sifat yang jahat. Wa kana Syekh Al-Kamil Sayyidi Ali Al-Khawwas rahimahullah ta'ala yaqul, "Alaikum bi husnil dhanni bil muslimin wa ittikhadil ajwibatil hasanah li akhwanikum." Lazimi olehmu dengan baik-baik sangka dengan semua orang Islam dan membantu jawaban-jawaban yang akhirnya menjadi kebaikan bersama. Jadi kalau saudara kita disambat orang itu, dikuya orang itu, disebut orang gitu, nah kita harus menjawab supaya menjadi baik keseluruhan. Yang mengupat supaya dia taubat, yang dikupat supaya jangan marah. Itu supaya sesama Islam ini jangan sampai pecah belah hati, gitu. Fa idza sami'tum an muslimin kalimatan fahmiluhu ala ahsani ma tajidun. Apabila engkau mendengar satu kata yang menunjukkan ada orang Islam mempunyai kesalahan, artinya ada orang membawa kabar ke kita bahwa si A berbuat ini, artinya maksiat. Bagaimana kita mendengar itu? Maka hendaklah kita menganggap bahwasanya kata-kata ini belum tentu betul. Jadi kalau perlu dicek lagi, Pertama, kita tidak ada beban. Yang kedua, tidak ada kewajiban untuk nahi mungkar kepada orang tadi. Atau begini, kalau betul juga kata-kata yang disampaikan ke kupingku ini, boleh jadi dia sesudah mengata atau memperbuat kejahatan itu, dia tobat. Nah, fa in lam tajidu laha mahmilah. Kalau kamu tidak dapat untuk menyangka yang baik kepada orang-orang itu tadi, falumu anfusakum, maka hendaklah kamu tangisi diri kamu sendiri. Jadi harus kita tuh bisa mencari baik sangka itu tatkala mendengar kabar yang tidak senang. Wa idza ra'aitum 'aliman aw salihan yahduru mawadhi'al ma'asi fahmiluhu ala annahu hadara al-usata liyahutahum bi asma'illahi ta'ala khaufan an yaqa'a bihim al-'adzab. Apabila kamu melihat dengan mata kepala atau mendengar dengan telinga dari orang yang dipercaya bahwa ada seorang alim atau seorang ahli ibadah yang hadir di mana-mana tempat-tempat maksiat, kan bingung, guru ada di tempat maksiat situ, yang berapa tahun dalam khalwat kok keluar khalwat adanya di diskotek umpama. Maka bagaimana hati kita kalau mau menangguh saya bakal husnul khotimah? Nah begini, harus kita mengartikan yang kita lihat itu dengan boleh jadi seorang ulama dan wali ini hadir di tempat majelis maksiat tadi, beliau mempertahankan dengan asma-asma Allah yang udah ada di hati beliau supaya orang maksiat itu jangan kena bala di akhirat nanti. Kalau orang alim hadir di tempat maksiat jadi pembicaraannya. Tapi kalau ada orang yang meletakkan bom di masjid umpamanya, kira-kira ya biasa-biasa aja. Ya, nah ini berat sekali ini kalau ulama pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah, pakai apa sejadah di sininya selendang ada di diskotek, atau yang sudah berkeramat dalam khalwat dalam kamar, kalau dia minta hujan langsung hujan turun, kalau dia minta stop hujan, taunya ada di diskotek. Nah, buruk sangka itu cepat datang ke orang itu. Wali apa ini? Waliullah.
macam-macam lah di dalam hati, apalagi di lidah, apalagi sama-sama teman-teman sambil ketawaan membicarakan itu. Padahal orang itu diperintah Allah datang ke sana untuk menjadi payung supaya yang kerja maksiat itu jangan sampai kena siksa nantinya di akhirat. Memang kopi kalau banyak harus di sana diletakkan gula supaya jangan terasa pahitnya. Betul? Kalau kita mau baik sangka. Nah itu kalau. Aw ala annahu khalaqahum liya'idhum wa yukhawwifahum wa dzalik. Atau yang kedua, beliau datang ke sana menggauli sehingga sehati, seia, sekata. Sesudah digauli menjadi seia, sekata, sehati, baru beliau memberi nasihat kepada mereka. Almarhum di antara salah seorang guru ulun kalau menyambat nama sini. Beliau tengah malam membawa muridnya satu berjalan-jalan. Kemudian yang dibawa beliau itu adalah karung. Karung ini penuh dengan uang. Murid tadi yang membawa, tapi tidak tahu apa isinya uang ini, apa isinya karung ini, tidak tahu murid tadi. Kemudian sampai ke tempat maksiat, tempat minum, tempat zina. Tapi murid tadi udah husnudzan, aku baik sangka aja kepada guru, udah pasti ada hikmah. Kejadian ini ada hikmah. Yang lain-lainnya, ya Allah. Sudah macam-macam yang lain. Apa yang terjadi? Sampai di sana, seorang guru ini tanya, kamu kenapa jadi di sini? Saya stres. Stresnya kenapa? Karena saya punya suami tidak mampu lagi, mati pucuk. Jadi saya, katanya ibu ini ke sini mau memuaskan nafsu saya kemari, cari yang dahsyat. Sampean kenapa jadi di sini? Pak, katanya bapak, istri saya sedang melahirkan. Nah, saya sekarang antenanya, channelnya tinggi, jadi terpaksa ke sini dulu mencari suara. Oh gitu. Yang satu, saya Pak bukan begitu, saya karena nggak cukup makan. Yang satunya lagi, saya Pak karena banyak hutang. Kemudian kata guru tadi, andai kata kamu saya kawinkan dengan orang yang dahsyat seperti kamu juga, sama bapak dan ibunya tadi, kamu umpama saya bayarkan utang kamu dan ada lebihannya untuk modal, gimana? Kamu kalau saya beri modal untuk berusaha sebagaimana kebiasaan kamu berdagang yang menghasilkan, bagaimana? Oh, tidak akan masuk ke tempat sini, Pak. Oh, jadi itu ya, janji. Murid saya buka itu karung, dibagi ke situ. Semua tidak ada lagi yang di sana jadi ahli ibadah semua. Orang yang tidak tahu itunya aja tadi. Guru masuk ke sana sama muridnya. Jadi guru dan muridnya udah main di sana. Ini yang kedua. Untuk mencari dulu apa sebabnya orang ini jadi maksiat. Kan ada sebabnya tuh. Yang jadi maksiat tuh ada karena nafsunya terlalu keras. Lalu supaya nafsunya itu bujur, letaknya dicarikan tempat yang bujur. Tapi dikawani dulu supaya inya itu kan sehati. Selama belum sehati kada bisa kita bicara tambah musuh. Nah, mencari sehatinya ini menghajatkan waktu yang lama. Wa idza ra'aitum syakhsan yaqra'ul Qur'anal 'azim wa huwa fi hanutihi aw marran rakiban aw mashiyan fahmiluhu 'ala al-ikhlas aw 'ala annahu jahara bil Qur'an liyudhakkira an-nasa bi rabbihim fi mawatin al-ghaflah wa la yajuzu hamluhu 'ala ghairi dhalik min al-mahamil as-sayyi'ah.
Lagi contoh, apabila kamu melihat seorang membaca Quran yang maha besar di pasar, di toko lagi. Nah ini biasa cepat kita buruk sangka, orang ini tidak hormat sama Quran. Karena baca Quran di pasar, pasar bukan untuk baca Quran, pasar untuk jual beli. Apalagi di toko. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ini 100 perak, Pak. Ya, jual Pak 100 perak. Wallaili menyambungi lagi Quran. Nah, ini bingung nih. Ini tidak menghormat Quran ini. Ini rupa-rupanya baca Quran supaya laku dagangannya, macam-macam buruk sangkanya. Atau dia membaca Quran sambil berjalan di atas tunggangan, atau sambil berjalan kaki. Bagaimana kalau kita menemu seperti itu? Maka hendaklah ikam baik-baik sangka kepada orang itu. Sangkaannya alal ikhlas. Itu orang ikhlas hatinya. Berat kalau kita belum bersih, kada bisa melaksanakan ini. Pasti buruk sangka karena kita masih buruk di dalam. Atau orang itu mengangkat suaranya membaca Quran. Bagaimana? Jangan kita sangka orang itu minta dengar, sumpah. Tapi kita menyangka orang itu supaya memberkati lawan kuping-kuping orang yang mendengar, supaya dapat pahala orang lain. Dan haram, dosa besar, menunjukkan akan su'ul khatimah orang yang menyangka lain daripada yang demikian itu tadi, daripada sangka-sangka yang buruk. Wa kullu ahadin yajibu alaihi an yara ghayrahu afdala minhu liyakhruja minal anil kibri. Sambungan sebagai penutup dulu hari ini. Setiap orang, laki-laki perempuan, wajib atasnya, maksudnya fardu'ain, bahwa ia memandang orang yang lain dari dirinya lebih bagus dari dirinya, supaya ia lepas dari sifat takabur. Yang menunjukkan takabur itu orangnya mati kafir. Dalilnya di Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu takabur karena di dalam ilmu Tuhan dia matinya kafir. Jadi tandanya orang mati kafir, sifat di hatinya takabur. Takabur itu karena merasa kita lebih baik dari orang. Oleh sebab itu wajib tawadu. Tawadu itu menganggap orang lain lebih baik daripada kita. Jadi suami menganggap istrinya baik dari dia. Nah, istri menganggap suamiku lebih baik dari aku. Begitulah rumah tangga nang disuruh oleh Allah fardu'ain. Mudah-mudahan ada berkahnya. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal, dan minta doakan semoga ulun diampuni Allah Ta'ala. Dan sarumahan ulun didoakan mudah-mudahan husnudzan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. اللهم انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله ما شاء الله لا قوه الا بالله.